Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, puji Tuhan. Ayat bacaan kita hari ini sudah sampai di kitab Roma pasal 9 yang saya beri judul Kedaulatan Allah. Di ayat 2-5 dikatakan bahwa Paulus sangat berduka cita dan bersedih hati karena bangsa Israel. Ia sangat sedih karena bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah yang dipilih dan diangkat menjadi anak dan telah menerima kemuliaan Allah. Namun banyak di antara mereka yang tidak mau menerima dan percaya kepada Yesus. Paulus mencintai bangsa Israel dan ia bahkan rela melakukan apa saja agar bangsa Israel diselamatkan. Di ayat 6 dikatakan, bukan berarti firman Allah telah gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini berkaitan dengan dua golongan, yaitu orang-orang Israel dan orang-orang non-Israel. Kita tahu bahwa firman Allah adalah kekal dan tidak pernah gagal. Allah memilih menurut kasih karunia-Nya, menurut kedaulatannya, bukan berdasarkan garis keturunan atau latar belakang mereka. Allah bebas memilih apa yang Ia kehendaki, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi kepada siapa Ia mau bermurah hati. Seperti dikatakan di ayat 15, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini membuktikan bahwa kedaulatan Allah tidak dapat diganggu-gugat. Allah bebas memilih siapa saja yang mau Ia selamatkan, semata-mata karena anugerah dan karena kasih-Nya, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi murni karena belas kasihan dari Allah. Ini juga ditegaskan di ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung daripada kehendak atau usaha orang, tetapi kepada belas kasihan Allah. Sangat jelas tertulis di sini, Allah berhak menunjukkan kasih atau mengeraskan hati seseorang sesuai dengan kehendaknya. Seperti contohnya di pasal ini adalah Fir'aun. Itu merupakan kedaulatan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini tidak berarti bahwa Allah tidak adil, tetapi menunjukkan bahwa keselamatan adalah karena kasih, karunia, dan anugerah dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Tidak ada yang dapat menentang atau membantah kedaulatan Allah, tetapi ini bukan berarti kita tidak perlu melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan kita. Paulus juga memakai gambaran tukang periuk dan tanah liat, di mana tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Begitu juga Allah sebagai pencipta berhak membentuk manusia sesuai dengan rencananya. Semua semata-mata untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan Allah memanggil serta memberikan keselamatan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang non-Yahudi. Ini berarti bahwa Allah juga berhak memilih kita yang bukan berasal dari bangsa Israel untuk Ia selamatkan, tetapi dengan satu syarat, yaitu percaya kepada Yesus dan memiliki iman yang menyelamatkan. Kalau di kelas Evangelist Explosion yang diadakan gereja kita setiap Selasa malam, itu dijelaskan mengenai apa itu iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Keselamatan tidak diperoleh dari usaha manusia atau upah, tetapi dari anugerah Allah semata. Dari pasal ini kita belajar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita saja untuk memperoleh keselamatan, karena seperti halnya bangsa Israel yang mengejar kebenaran tapi tidak berdasarkan iman, tetapi seakan-akan berdasarkan perbuatan saja. Tuhan Yesuslah yang telah turun ke dunia, memilih kita umatnya untuk diselamatkan. Semua murni karena anugerah-Nya, semua semata-mata karena kasih karunia-Nya. Dari ayat ini menjadi refleksi kita, sudahkah kita sebagai orang-orang percaya mengucap syukur karena hal ini? Dan sudahkah kita memiliki iman yang menyelamatkan? Kiranya renungan hari ini menjadi berkat untuk kehidupan rohani kita. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.